Hai, kembali di channel Fir Dokumentari. Pernahkah Anda bayangkan bagaimana Islam bisa tersebar sangat luas hanya dalam waktu singkat? Dari semenanjung Arab, ajaran mulia ini menyebar hingga menyentuh 3 benua. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan dakwah tidak berhenti. Tongkat estafet kepemimpinan segera dilanjutkan oleh para sahabat terbaik yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah 4 pilar yang menenangkan umat pasca wafatnya Nabi, memperluas wilayah kekuasaan Islam, membukukan Al-Quran demi menjaga kemurniannya, hingga menjadi teladan ilmu dan keberanian. Namun, tahukah Anda ada sebuah titik balik besar yang mengubah wajah sejarah Islam selamanya? Setelah masa keemasan Khulafaur Rasyidin, umat Islam memasuki periode penuh gejolak. Masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dipenuhi dengan tantangan berat dan konflik internal yang mengancam persatuan. Ketika Khalifah Ali syahid, situasi umat Islam sangat rawan pecah dan terjerumus dalam perang saudara yang berkepanjangan. Disinilah kisah kepemimpinan yang mulia terukir. Demi persatuan, putra Khalifah Ali, yaitu Hasan bin Ali, melakukan tindakan yang sangat bijaksana. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Tindakan pengorbanan ini bertujuan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut di antara sesama muslim. Tahun ini, 41 Hijriah, dicatat sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan, di mana umat kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan. Dengan naiknya Muawiyah, dimulailah babak baru dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah. Sebuah keputusan besar diambil, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang kini berada di Suriah. Keputusan ini bukanlah tanpa alasan. Damaskus merupakan wilayah yang sangat strategis secara politik, militer, dan ekonomi. Kota ini telah lama menjadi pusat peradaban dan perdagangan, menjadikannya tempat ideal untuk mengelola wilayah Islam yang sudah sangat luas, membentang jauh hingga keluar semenanjung Arab. Transisi dari Madinah ke Damaskus ini menandai berubahnya sistem kepemimpinan dari kekhalifahan berdasarkan musyawarah para sahabat menjadi sistem dinasti atau kerajaan yang diturunkan secara turun-temurun. Ini adalah sebuah pengorbanan dan kebijaksanaan besar yang berhasil mempertahankan persatuan umat. Jauh sebelum kota-kota modern yang kita kenal hari ini berdiri, Damaskus sudah menjadi pusat teknologi dan seni dunia. Di bawah naungan dinasti Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, Islam tidak hanya menyebar secara wilayah, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan dan keindahan bangunan. Bani Umayyah dikenal sebagai peletak dasar sistem administrasi negara yang rapi. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan diturunkan secara turun-temurun. Mereka membentuk lembaga-lembaga negara yang esensial, seperti Diwanul Kiraj yang mengurus keuangan, Diwanul Jundi yang bertanggung jawab atas militer, dan Diwanul Rasail untuk urusan surat menyurat dan administrasi. Ini adalah fondasi bagi birokrasi negara modern. Titik penting lainnya terjadi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ketika umat Islam mulai mencetak mata uang dinar dan dirham sendiri dengan tulisan Arab. Langkah ini melepaskan ketergantungan ekonomi dari Kekaisaran Romawi dan Persia, menegaskan kemandirian dan kedaulatan ekonomi Islam. Damaskus menjadi saksi bisu kemajuan yang luar biasa. Secara arsitektur, berdirinya Masjid Agung Umayyah di Damaskus menjadi kiblat arsitektur dunia saat itu. Selain itu, bahasa Arab secara resmi dijadikan bahasa negara, yang dikenal sebagai Arabisasi. Sebuah keputusan yang mendorong penyebaran ilmu pengetahuan secara masif ke seluruh penjuru kekuasaan. Layanan publik juga menjadi prioritas. Dibangunnya rumah sakit, rumah panti jompo, dan sistem pos yang sangat cepat menunjukkan perhatian besar negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bani Umayyah berhasil menyatukan wilayah yang sangat luas, dari perbatasan Tiongkok di timur hingga ke Spanyol di barat, menjadikan Islam sebagai kekuatan global yang tak tertandingi. Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya dilihat dari luas wilayahnya, tapi dari seberapa besar perhatiannya pada ilmu pengetahuan dan kesejahteraan rakyat. Damaskus adalah bukti nyata bahwa Islam sangat menghargai keindahan, intelektualitas, dan kemanusiaan. Di tengah kemegahan istana Damaskus, hiduplah para khalifah yang sangat mencintai lingkungan dan rakyat. Salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun ia memimpin wilayah yang sangat luas, ia sangat teliti dalam menjaga fasilitas publik. Ia membangun banyak taman dan sistem irigasi yang indah di Damaskus. Pernah suatu ketika,
Ia memerintahkan untuk menyebarkan gandum di puncak gunung agar burung-burung tidak kelaparan di tanah kaum muslimin. Kisah ini mengajarkan kita bahwa puncak dari sebuah peradaban bukanlah gedung-gedung yang tinggi, melainkan rasa kasih sayang pemimpinnya terhadap seluruh makhluk Tuhan. Itulah yang membuat Damaskus begitu diberkahi pada masanya. Sejarah Damaskus mengajarkan kita untuk selalu bermimpi besar dan membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Apakah Anda siap menjadi penerus peradaban hebat ini? Sampai jumpa di materi selanjutnya.